Tanpa sengaja, seorang office boy sederhana menyelamatkan perusahaan besar dari kehancuran, tapi tak ada yang menyangka, sang bos cantik justru memberinya balasan yang benar-benar tak terduga olehnya. Sudah 5 tahun Ardi bekerja sebagai office boy di perusahaan megah tempat Bella berdiri sebagai CEO. Setiap pagi, hidupnya berjalan dalam pola yang nyaris tak pernah berubah. Ia selalu datang paling awal, menyapu sunyi yang masih menggantung di lorong-lorong kantor, mengepel lantai hingga mengkilap, merapikan meja-meja kerja, lalu menyiapkan teh hangat untuk para tamu yang akan datang silih berganti. Hari itu seharusnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Tenang, sunyi, dan biasa saja. Namun, sebuah momen kecil perlahan menggeser arah hidup Ardi tanpa ia sadari. Pagi itu, saat ia tengah mengepel lantai di dekat ruang tunggu, suasana masih lengang. Hanya aroma kopi dari pantry yang samar menyusup, berpadu dengan dengungan halus AC yang mengisi keheningan. Ardi bekerja dengan gerakan rapi dan penuh ketekunan. Seperti biasa, tanpa suara, tanpa keluhan. Namun tiba-tiba, pintu ruang tunggu terbuka. Seorang pria paruh baya masuk sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Dari cara jalannya, Ardi bisa menebak pria itu bukan orang asing di perusahaan ini. Langkahnya mantap, penuh percaya diri. Wajahnya tersenyum tipis, namun sorot matanya dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tak pernah benar-benar ingin diperlihatkan. Ardi berniat mundur, memberi jarak, mengambil ember dan pergi. Tapi pria itu justru berdiri tepat di dekat meja yang baru saja ia bersihkan. Ardi menunduk, berpura-pura fokus pada lantai. Hingga telinganya menangkap kalimat yang membuat napasnya tertahan. Tenang, Bella percaya padaku. Setelah kontrak ditandatangani, sisanya kita bagi sesuai rencana. Dia nggak akan sadar kalau angka-angka itu sudah kupoles. Langkah Ardi membeku. Tangannya gemetar pada gagang pel. Ia tak berani mengangkat kepala, tapi jantungnya berdegup keras seperti ingin keluar dari dadanya. Pria itu tertawa pelan, rendah, dan dingin. Tawa yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Ardi. Suara Bella terdengar dari koridor. Pria itu langsung menutup panggilan, lalu berbalik dengan ekspresi ceria yang seolah tak menyimpan apa-apa. Kebetulan sekali, katanya ramah. Bella membalas dengan senyum profesional, namun tatapannya penuh kewaspadaan. Silakan tunggu di ruang meeting. Saya menyusul 5 menit lagi. Dengan senang hati, pria itu pergi. Tapi Ardi masih berdiri kaku di tempatnya. Bella menoleh ke arahnya, alisnya sedikit terangkat. Kamu kenapa, Ardi? Ardi menggeleng, tapi tenggorokannya terasa kering. Ada sesuatu yang menahan, namun ada pula dorongan kuat di dadanya. Ia tahu posisinya. Ia hanya OB. Ia tahu batasan itu. Tapi kata-kata yang ia dengar tadi terasa terlalu berbahaya untuk diabaikan. Bu, saya harus bilang sesuatu, ucapnya akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. Bella menatapnya penuh perhatian. Apa? Sorot matanya bukan marah, melainkan tegas, seperti pemimpin yang terbiasa menghadapi situasi genting. Ardi menarik napas, menunduk sejenak, mengumpulkan keberanian. Ia sadar risikonya besar. Bisa saja ia dianggap mencampuri urusan perusahaan. Atau lebih buruk lagi, dianggap mengada-ada. Tadi waktu saya ngepel di ruang tunggu, saya dengar tamu itu nelepon. Sepertinya dia mau nipu ibu. Bella terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang. Maksudmu? Dengan hati-hati, Ardi mengulang semua yang ia dengar. Kata demi kata. Tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Bella mendengarkan dalam diam. Namun dari sorot matanya, keraguan perlahan muncul. Setelah Ardi selesai, ia menarik napas panjang. Ardi, kamu yakin gak salah dengar? Suaranya lembut, namun tegas. Bisa jadi kamu salah paham. Saya yakin, Bu. Dia bilang soal angka-angka yang dipoles. Dia konsultan keuangan, potong Bella pelan. Dia memang sering membahas revisi angka dalam proposal kerjasama. Istilah, dipoles, itu bisa saja teknis.
Ardi terdiam. Kalimat itu seperti menampar pelan kesadarannya akan jarak di antara mereka. Ardi, lanjut Bella dengan nada lebih halus. Kamu orang baik. Saya tahu kamu jujur. Tapi dunia bisnis itu rumit. Kamu juga harus hati-hati menilai apa yang kamu dengar. Senyum kecil terukir di wajahnya, senyum yang seharusnya menenangkan. Tapi bagi Ardi, justru terasa seperti luka halus yang sulit dijelaskan. Saya cuma gak enak perasaan, Bu, ucapnya lirih. Takut ibu dirugikan. Bella menepuk bahunya singkat, sebuah gesto yang membuat Ardi merasa dihargai dan diabaikan dalam waktu bersamaan. Saya mengerti. Terima kasih sudah peduli. Tenang saja, saya bisa tangani. Ia lalu melangkah menuju ruang meeting, meninggalkan Ardi di koridor yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ardi menatap punggungnya menghilang di balik pintu kaca. Dalam hati, ia berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun nalurinya berbisik lain. Seolah sesuatu yang buruk perlahan tengah menunggu di balik pintu itu. Siang itu suasana kantor terasa lebih ramai, tapi bagi Ardi, semuanya bergerak lambat. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengelap meja, mengganti air dispenser, memastikan ruang meeting bersih. Namun pikirannya terus kembali pada percakapan pagi tadi. Setiap kali ia melintas di depan ruang meeting, dadanya terasa diremas. Di dalam, Bella masih bersama pria itu. Suara mereka samar terdengar dari balik pintu kaca. Tidak jelas, namun cukup membuat Ardi tanpa sadar menajamkan telinga, meski ia tahu itu bukan hal pantas. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Pria itu keluar dengan senyum lebar. Jauh lebih lebar dari saat ia datang. Senyum yang entah mengapa justru membuat Ardi semakin yakin bahwa sesuatu tidak beres. Pria itu bahkan bersenandung kecil saat berjalan menuju lift, seolah baru saja memenangkan sesuatu yang sangat berharga. Tak lama kemudian, Bella keluar dari ruang meeting sambil membawa beberapa berkas di tangannya. Ada garis tipis di antara kedua alisnya, garis yang hanya muncul ketika pikirannya sedang bergulat dengan sesuatu yang tak ia sukai. Ardi yang berdiri di dekat pantry memperhatikan langkahnya yang melambat, tatapannya terpaku pada lembar-lembar dokumen itu seolah sedang berusaha memahami sesuatu yang tak selaras. Ia terlihat seperti tengah menghitung ulang angka-angka di dalam kepalanya. Perlahan, Bella melangkah menuju ruangannya sendiri. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Ardi sempat menangkap gumaman pelan yang lolos dari bibir sang CEO. Kenapa angka-angkanya berubah lagi? Padahal ini harusnya sudah final. Ardi terpaku. Kata berubah menggema jelas di benaknya. Bukan imajinasi. Bukan salah dengar. Ada sesuatu yang memang tidak beres. Meski begitu, ia masih ragu untuk mendekat. Ia tak ingin dicap sok tahu atau mencampuri urusan yang bukan levelnya. Namun rasa gelisah di dadanya semakin menekan saat ia melihat Bella kembali meneliti dokumen itu dengan alis berkerut, bibir mengeras menahan kesal. Setengah jam berlalu. Saat Ardi tengah mengganti tempat sampah di dekat pintu ruang CEO, suara Bella memanggilnya. Ardi. Nada suaranya berbeda. Lebih hati-hati. Lebih serius. Ardi menoleh. Bella kini memandangnya lurus. Tanpa senyum, tanpa ekspresi menenangkan seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah tatapan seorang wanita yang mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Tadi kamu bilang apa tentang yang kamu dengar di ruang tunggu? Tanyanya. Ardi menelan ludah. Saya takut ibu sedang dijebak. Untuk pertama kalinya, Bella tidak langsung menepis kemungkinan itu. Ia bersandar pada meja kerjanya, kedua tangannya terlipat di dada. Wajahnya penuh pertimbangan. Untuk pertama kalinya sejak pagi, Ardi merasa ucapannya tak sekadar dianggap hembusan angin. Ruangan itu sunyi, tapi ketegangan mengalir seperti arus listrik yang tak terlihat. Apa tepatnya yang kamu dengar? Lanjut Bella pelan, seolah tak ingin kehilangan satu detail pun. Ardi mengulang semuanya. Intonasi suara pria itu, kalimat soal angka yang dipoles, nada tawa yang terdengar licik. Bella tak berkedip selama ia berbicara, dan sorot matanya membuat jantung Ardi berdegup makin cepat. Setelah Ardi selesai,
Bella menghela napas panjang. Proposal kerja sama ini seharusnya sudah final minggu lalu, gumamnya. Tapi dia mengajukan revisi sampai 3 kali dengan alasan penyempurnaan. Dan sekarang angka di bagian keuntungan justru berubah lagi. Ardi mengernyit. Berubahnya nggak wajar, Bu. Bukan soal wajar atau tidak, jawab Bella lirih. Tapi pola perubahannya seperti diarahkan. Ia berdiri lalu berjalan ke arah jendela besar. Cahaya matahari senja membingkai siluet tubuhnya, menonjolkan wibawanya yang tegas namun tetap elegan. Dalam bisnis, manipulasi angka itu cara paling mudah untuk mencuri. Halus, nyaris tak terasa, tapi dampaknya bisa fatal kalau lolos. Ardi menahan napas. Ibu, percaya sama yang saya dengar. Bella menatapnya lama. Dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan sekadar simpati. Bukan belas kasihan. Melainkan penghargaan. Aku belum bisa bilang percaya 100%, ujarnya jujur. Tapi aku juga nggak bisa mengabaikan intuisi. Aku sudah cukup lama berada di dunia ini untuk tahu, sesuatu yang terlihat terlalu manis, biasanya menyimpan racun. Ardi mengangguk pelan. Apa yang bisa saya lakukan, Bu? Pertanyaan itu spontan, namun Bella justru tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kelemahan, melainkan kepercayaan yang penuh kehati-hatian. Kita amati dulu. Aku mau atur pertemuan lagi dengannya sore ini. Suaranya mengecil saat ia mendekat. Kamu tetap seperti biasa. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu apa-apa. Degup jantung Ardi melonjak. Ia sadar kini telah terseret ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sore hari, kantor mulai sepi. Satu persatu karyawan pulang, meninggalkan lorong panjang yang diterangi lampu putih redup. Ardi sengaja memperlambat pekerjaannya, memastikan ia tetap berada di lantai itu saat pertemuan kedua berlangsung. Tepat pukul 5, Bella keluar dari ruangannya mengenakan blazer hitam yang membuat auranya semakin tegas dan sulit ditawar. Dia sudah di ruang meeting, ucapnya singkat saat melewati Ardi. Tak ada instruksi tambahan. Tapi tatapannya memberi isyarat jelas. Tetap di sekitar, tapi jangan mencurigakan. Ardi mengangguk dan berpura-pura sibuk merapikan pot tanaman di dekat pintu ruang meeting besar. Dari posisinya, ia tak bisa melihat ke dalam, namun masih bisa menangkap sebagian percakapan jika pintu sedikit terbuka. Tak lama kemudian, Bella masuk. Suara salam terdengar. Tamu itu menjawab dengan ramah. Terlalu ramah, menurut Ardi. Beberapa menit pertama berlangsung normal. Lalu nada suara Bella berubah, tetap rendah namun lebih dingin. Saya perhatikan ada perubahan angka lagi di draft terbaru. Saya ingin tahu alasannya. Tamu itu terkekeh kecil. Oh, itu hanya penyempurnaan kecil, untuk keuntungan perusahaan Anda, dan tentu saja, keuntungan saya juga. Keuntungan? Ulang Bella pelan. Ada jeda singkat. Lalu suara pria itu menurun. Lebih hati-hati, lebih membujuk. Bella, kamu harus percaya. Ini bagian dari strategi. Lagi pula kamu tahu, saya nggak mungkin merugikanmu. Bulu kuduk Ardi berdiri. Nada itu terdengar manipulatif. Halus tapi menekan. Bella tetap tenang. Tapi kamu tidak pernah menjelaskan detail revisi ini. Semuanya kamu atur sendiri. Nada tamu itu berubah, terdengar mulai kehilangan kesabaran. Kita sudah lama kenal. Kamu terlalu tegang. Percayalah, kalau kita tanda tangan sekarang, semuanya akan berjalan lancar. Terdengar dentingan halus, seperti bunyi pulpen yang diletakkan di atas meja. Suara Bella terdengar pelan namun penuh tekanan. Kamu terlalu terburu-buru. Kenapa? Tanyanya. Hening. Ardi menajamkan telinga. Ia bahkan sampai menahan napas. Lalu terdengar suara kursi bergeser cepat, disusul langkah berat seolah seseorang berdiri dengan emosi yang mulai goyah. Aku cuma ingin membantu. Jangan bikin semuanya rumit, ucap tamu itu. Tapi nada suaranya bukan nada orang yang ingin menolong. Itu nada seseorang yang merasa rencananya mulai terancam.
Ardi kembali berpura-pura mengelap pot tanaman yang sama sejak 10 menit lalu. Tangannya bergerak otomatis, tetapi seluruh fokusnya tertuju pada setiap suara dari balik pintu ruang meeting. Ia mendengar Bella menarik napas panjang sebelum kembali berbicara. Suaranya tetap tenang, namun terukur, seperti seseorang yang sedang memastikan kebenaran terakhir sebelum mengambil keputusan besar. "Kamu bilang ingin membantu," ujar Bella pelan, "tapi kenapa semua revisi kamu masukkan tanpa menunggu persetujuan saya?" Tamu itu tertawa singkat, kali ini tak lagi selembut sebelumnya. "Bella, kamu CEO. Kamu sibuk. Sudah seharusnya kamu percaya pada orang yang paham teknis seperti saya." Bella tidak langsung menjawab. Diamnya justru membuat suasana di dalam ruangan terasa semakin tegang. "Aku tidak butuh kamu untuk mempermudah pekerjaanku," katanya akhirnya. Suaranya kini lebih tajam. "Aku butuh transparansi." Ardi mendengar langkah cepat mendekati pintu, lalu berhenti. Suara tamu itu menjadi rendah, penuh emosi tertahan. "Kamu mulai membuat saya tersinggung. Dan kamu mulai terdengar tidak profesional," balas Bella tegas. Hening kembali menyelimuti. Hening yang terasa tidak wajar, seolah udara menahan sesuatu yang hampir meledak. Lalu suara tamu itu berubah jauh lebih dingin. "Bella, kalau kamu tidak mau kerja sama ini berjalan, bilang saja. Jangan menuduh macam-macam." "Aku tidak menuduh," jawab Bella dingin. "Aku hanya melihat terlalu banyak kejanggalan. Dan aku tidak suka rencana yang tidak jelas." Ardi bisa merasakan ketegangan merayap keluar hingga ke lorong. Napasnya tertahan, tubuhnya siaga, seolah bersiap jika situasi berubah menjadi lebih buruk. Seolah menangkap keresahan itu, tamu tersebut menurunkan suaranya, hampir seperti gumaman, namun cukup keras untuk terdengar dari celah pintu. "Kamu terlalu dipengaruhi orang kecil di sekitarmu. Hanya karena OB itu salah dengar, masa kamu langsung curiga?" Ardi membeku. Jantungnya seperti jatuh ke perut. "Itu tidak ada hubungannya," jawab Bella cepat. Nadanya berubah tegas. "Ini intuisi saya sendiri." "Oh, jadi sekarang kamu membela OB itu?" sindirnya. "Saya menghargai orang jujur," balas Bella tanpa ragu. Terdengar langkah kasar, seperti seseorang mendekat terlalu cepat. Ardi langsung mundur beberapa langkah, refleks semata mengikuti nalurinya. Tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara Bella meninggi, nyaring, tidak lagi sedingin tadi. "Jangan dekati saya." Ardi langsung mendorong pintu. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuka ruang itu dan membuat keduanya menoleh. Tamu itu berdiri terlalu dekat dengan Bella. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras, jelas menahan amarah yang sejak tadi terkunci rapi. Bella tampak tegar, tapi sorot matanya menunjukkan batas kesabarannya telah dilewati. "Maaf, Bu," ucap Ardi cepat sambil berpura-pura hendak mengambil gelas di meja samping. "Saya cuma mau beres-beres." Pria itu menyipitkan mata, jelas tidak senang. "Kamu muncul di saat yang sangat tepat," katanya dengan nada menyindir. Ardi tidak menjawab. Ia berjalan pelan, menjaga jarak antara pria itu dan Bella. Ia tidak menatap langsung, tapi sikap tubuhnya jelas siaga. Siap menghadapi apapun jika situasi memburuk. Bella menangkap gestur itu. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah 2 langkah ke samping, menjauh dari tamu tersebut. "Aku pikir kita perlu mengakhiri pembicaraan ini," ujar Bella dingin. "Saya akan meninjau ulang seluruh dokumen kerja sama ini." Tamu itu tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum tipis yang tajam seperti bilah tersembunyi. "Meninjau ulang, atau membatalkan?" "Itu urusan internal perusahaan saya," jawab Bella tenang. Pria itu melangkah maju 1 langkah, tapi Ardi segera bergeser sedikit, cukup untuk menghalangi tanpa terlihat mengancam. Gerakan kecil itu langsung mengubah atmosfer ruangan. Pria itu menatap Ardi dari ujung rambut hingga kaki, seolah menilai keberanian yang tak ia duga. "Kamu OB, kan?" ucapnya merendahkan. "Jangan ikut campur urusan atasanmu." Ardi tetap diam. Ia hanya sedikit menunduk,
tapi posisinya tak bergeser. Bella menegakkan tubuhnya. Dia bagian dari perusahaan saya. Dan saya tidak suka cara bicara kamu pada pegawai saya. Pria itu terdiam sejenak. Sorot matanya berubah, menyimpan kekesalan yang sulit disembunyikan. Baiklah, katanya akhirnya, menahan emosi. Saya anggap pertemuan ini selesai. Ia mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, suasana mendadak hening. Terlalu hening. Ardi berdiri membeku di dekat pintu. Napasnya masih berat, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap Bella yang kini duduk di kursi belakang meja. Tangannya menepuk meja perlahan seperti mencoba menenangkan diri. Wajahnya memancarkan kelegaan sekaligus ketegangan. Lega karena konfrontasi itu usai, tegang karena ancaman yang baru saja tergambar jelas. "Bu," suara Ardi lirih, hampir seperti bisikan. "Apa yang barusan saya dengar, itu benar-benar terjadi. Dia mau menipu Ibu." Bella menunduk sejenak, menarik napas dalam, lalu menatap Ardi. "Aku belum bisa bilang semuanya pasti," ujarnya pelan. "Tapi intuisiku benar. Ada sesuatu yang janggal. Dan kamu menyadarinya lebih awal." Ardi menunduk, merasakan campuran antara bangga dan takut bercampur di dadanya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu?" tanyanya pelan. Bella berdiri perlahan, melangkah menuju jendela besar yang menghadap hamparan kota. Cahaya senja menembus selat tirai, menyapu wajahnya hingga terlihat semakin anggun, namun juga tegas seperti sosok yang tak mudah digoyahkan. "Kita akan awasi setiap gerakannya," ujarnya pelan namun penuh ketetapan. "Kita catat semua perubahan angka, semua revisi, setiap janji yang dia buat. Dan kita pastikan semuanya transparan." Ardi mengangguk, menyerap setiap kata. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar tugas seorang office boy. Ini bukan sekadar menyapu atau mengepel lantai. Ini adalah tanggung jawab moral. Sebuah peran kecil yang kini berhubungan langsung dengan kejujuran dan masa depan perusahaan yang telah menjadi bagian dari hidupnya bertahun-tahun. Keesokan harinya, Ardi datang lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul, sementara lorong-lorong kantor masih lengang dan sunyi. Ia menyiapkan perlengkapan kebersihan seperti biasa, namun kali ini setiap gerak terasa lebih berat. Di balik rutinitasnya yang sederhana, pikirannya terus berputar, menyusun cara agar tetap waspada tanpa terlihat mencurigakan, agar bisa membantu Bella tanpa menonjolkan diri. Beberapa menit kemudian, Bella datang. Ia melemparkan senyum tipis ke arah Ardi. Senyum yang memuat penghargaan sekaligus peringatan halus. Tak banyak kata terucap, namun cukup membuat Ardi merasa dirinya bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. "Pertemuan kedua akan berlangsung sore ini," ucap Bella sambil membuka laptopnya. "Aku ingin kamu tetap di dekat lorong, tapi jangan terlihat mendengarkan. Cukup amati." Ardi mengangguk memahami. Ini bukan lagi tentang membersihkan ruangan. Ini tentang menjaga mata dan telinga, tentang kehati-hatian dan intuisi. Sepanjang pagi, Ardi bekerja seperti biasa. Menyapu, mengepel, menata ruang meeting, menyiapkan air minum. Tapi kini, setiap langkahnya penuh perhitungan. Setiap kali ia melintas di depan ruang tamu, matanya awas mencatat siapa saja yang datang dan pergi. Ia memperhatikan detail kecil yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Gestur tangan, perubahan nada bicara, senyum yang terlalu manis, atau tatapan yang tampak dipaksakan. Bella terlihat sibuk dengan telepon dan dokumen, namun sesekali matanya mengarah ke Ardi, seolah memberi isyarat bahwa ia dipercaya. Ardi merasakan tekanan di pundaknya, tapi juga muncul keyakinan bahwa ia bisa membantu. Saat tamu itu kembali hadir, Ardi langsung menajamkan pengamatannya. Pria itu tersenyum ramah, terlihat santai, namun Ardi tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap itu. Senyumnya terlalu licin, terlalu terlatih. Ia berdiri di lorong, pura-pura sibuk, sementara telinganya mencoba menangkap potongan percakapan dari balik pintu. Bella membuka pembicaraan dengan nada hangat namun tetap tegas,
menanyakan perkembangan dokumen dan menjauhi emosi berlebih. Ardi belajar menakar jarak. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk menangkap yang penting, tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap kali pria itu mencoba merayu atau memutarbalikkan keadaan, Ardi menahan napas. Ia tahu ini bukan sekadar soal angka atau berkas. Ini tentang integritas, tentang menjaga nama baik perusahaan, tentang melindungi kepercayaan seorang pemimpin. Sore itu, kantor mulai sepi. Lampu ruang meeting besar menyinari meja panjang tempat Bella dan tamu licik itu duduk berhadapan. Ardi berdiri di lorong, berpura-pura melakukan tugasnya, namun matanya terus mengamati setiap gerak dari balik kaca. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia merasa inilah momen penentu. Bella membuka dokumen terbaru. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya memancarkan ketegasan yang membuat suasana berubah. Pria itu berusaha bersikap santai, tetapi gesturnya mulai kaku. Ada kegugupan halus yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Kamu bilang angka ini sudah final," ujar Bella, suaranya jelas dan terukur. "Tapi saya menemukan revisi tanpa persetujuan. Saya ingin penjelasan." Pria itu berusaha menutupinya dengan senyum tipis. "Itu hanya penyesuaian teknis, Bella. Tidak ada maksud lain." Ardi menegakkan punggungnya, menahan napas. Ia tahu, saat ini tiba. Bella membuka laptopnya, menampilkan seluruh data perubahan yang telah dilakukan pria itu. Angka-angka di layar menunjukkan pola manipulasi yang jelas. Sebagian keuntungan dialihkan, beberapa klaim palsu masuk ke laporan. Semua yang sebelumnya tersembunyi kini terbuka terang. "Lihat ini," ucap Bella menunjuk layar. "Apa ini terlihat seperti penyesuaian biasa bagimu?" Wajah pria itu berubah pucat. Senyum licin yang tadi ia pakai menghilang. Semua kebohongan yang selama ini ia bungkus rapi kini terkuak satu persatu. Ardi merasakan kelegaan menyusup pelan di dadanya, namun ia tetap waspada. Bella menatap pria itu dengan sorot mata dingin, mata seorang pemimpin yang tak akan membiarkan perusahaan dirugikan. "Aku memilih mempercayai orang-orang jujur di sekitarku," katanya pelan namun tegas. Pria itu terdiam. Tidak ada lagi kata bantahan. Ia sadar rencananya gagal. Bella kemudian menoleh ke arah Ardi dan tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar formalitas, melainkan penghargaan dan rasa terima kasih. Ardi membalasnya dengan senyum lega. Ia hanyalah office boy biasa, tetapi keberanian, kejujuran, dan kepeduliannya telah menyelamatkan perusahaan dan melindungi orang yang mempercayainya. Sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi sekadar atasan dan bawahan. Ada rasa saling menghormati, saling percaya. Dan di tengah dunia bisnis yang penuh tipu daya, Ardi mengetahui satu hal yang pasti. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Bahkan melalui orang yang selama ini tak pernah diperhitungkan.